Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, Gunung Ruang yang ada di Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara bergelora mengeluarkan lava yang dahsyat keluar dari puncak gunung. Awan panas, abu yang naik ke atas, ditiup angin dibawa ke beberapa wilayah sekitar hingga terdampak abu vulkanik. Petir menyambar begitu dahsyat. Saudaraku, ada 2 kali letusan gunung ini bergemuruh dahsyat. 16 April 2024 dan 2 minggu setelahnya kembali dahsyatnya lagi gunung ini mengeluarkan lava. Hingga abu dan awan panas yang mengharuskan begitu banyak penduduk harus keluar mengungsi dari Pulau Tagulandang. Pertanyaannya, adakah harapan di tengah musibah yang terjadi di Tagulandang? Apa yang Tuhan mau terhadap Gunung Ruang maupun kita semua? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan begitu banyak melakukan keajaiban-keajaiban bagi mereka. Tongkat Musa dan Harun menjadi ular, membuat Firaun berpikir panjang terhadap orang-orang Israel saat itu. Keajaiban, mujizat, 10 tulah yang terjadi kepada mereka. Tuhan lindungi keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Saudaraku, di saat mereka terhalang oleh laut Teberau yang dalam, mereka harus menyeberang laut itu, sementara mereka dikejar Firaun dan tentara-tentaranya. Keajaiban Tuhan kembali terjadi. Lautan itu terbelah 2 dan mereka melewati lautan dengan selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Dalam perjalanan mereka, banyak tantangan, rintangan, masalah yang terjadi, tetapi Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, memperlihatkan kepada mereka hal-hal dahsyat agar mereka tahu siapa penolong mereka, siapa Allah pencipta penguasa jagat raya ini. Sama halnya dengan kita, dalam perjalanan hidup kita banyak rintangan dan kadang tidak ada jalan keluar seperti orang selayar di Laut Teberau, tetapi Tuhan dengan cara dahsyat memberikan jalan keluar untuk kita. Dan begitu banyak jalan keluar kebaikan Tuhan yang tidak kita sadari. Ia mau kita percaya sepenuhnya, berpegang kepadanya. Dalam perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian ini, ada hal yang dahsyat terjadi sebelum Allah berfirman tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini disampaikan kepada mereka sebenarnya untuk menjadi berkat bagi mereka, pengingat bagi mereka, penuntun untuk mereka dalam menjalani kehidupan perjalanan mereka. Keluaran 19 ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan pada di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Saudaraku, Musa membawa orang-orang Israel keluar dari kemah, tempat tinggal mereka, untuk melihat, tetapi mereka dari kaki gunung tidak naik ke atas. Ini mirip yang terjadi di Gunung Ruang. Ada kilat, ada awan padat, bahkan ketakutan di antara orang-orang di sekitar Gunung Ruang saat itu. Firman Tuhan, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Keluaran 19 ayat 18. Tuhan hadir di depan orang-orang Israel dalam keadaan Gunung Sinai yang bergemuruh dahsyat. Terjadi gempa bumi yang dahsyat pula. Kemudian berkat Tuhan, 10 perintah Allah saat itu dinyatakan bagi mereka, bagi kita semua. Pelajaran yang luar biasa dari kisah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyatakan kekuasaannya dari
alam. Dia menyatakan bahwa Dia pencipta yang penuh kasih, menuntun mereka yang mau hidup dalamnya. Orang-orang Israel saat itu mau memilih untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kita pun sama memilih untuk hidup dalam Dia yang menebus kita. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Sama halnya dengan kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada harapan setelah gunung itu bergelora. Tuhan berfirman, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung pun kepunyaannya. Mazmur 95 ayat 4. Gunung berapi mengeluarkan lava, asap, abu yang luar biasa itu dalam tangan Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan mau kita melihat itu bahwa Dia pemilik, Dia sumber kuasa, bukan pada gunung atau benda, atau kuasa itu muncul bahkan tercipta tersendiri. Kadang kita berpikir gunung itu yang dahsyat, gunung itu ada kuasa. Tidak, saudaraku, Tuhanlah yang berkuasa. Sumber kuasa daripada Tuhan, bukan yang lain. Tuhan berfirman dalam Nahum 1 ayatnya yang ke-5. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Lihat saudaraku, gunung pun tunduk kepada Tuhan. Sumber kekuasaan satu-satunya hanya pada Tuhan, bukan pada gunungnya. Peristiwa-peristiwa besar terjadi agar kita kembali mengingat Sang Pencipta Tuhan kita. Mau hidup kembali dekat dengan Dia. Secara manusiawi, kita akan takut, gentar terhadap peristiwa ini itu. Namun normal secara emosi manusia kita. Tetapi ada janji Tuhan. Ketika kita mau hidup percaya, berketetapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, Aku tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya pasal 43 ayat 2. Tuhan memberikan jaminan bagi kita semua. Percaya, Tuhan lindungi, Tuhan jaga menghadapi kesulitan, Tuhan sertai. Jangan takut, karena ayat 3 melanjutkan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Orang Israel sedang dalam perjalanan saat itu dengan tujuan ke tanah perjanjian. Kita pun sedang dalam perjalanan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 3. Murid-murid Yesus bertanya, apa tanda-tanda kedatangan Yesus kesudahan dunia? Dalam kitab Matius pasal 24 ini menjelaskan tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Akan ada penyesat, akan ada Mesias palsu, peperangan, gempa bumi yang dahsyat, tanda-tanda terjadi di alam yang bergejolak. Tetapi Tuhan katakan, itu baru permulaan. Tanda alam ini bukan tanda kiamat atau kesudahan, melainkan isyarat bahwa Tuhan segera datang. Ini adalah kabar baik, karena tanda-tanda alam yang terjadi saat ini itu menandakan kita sedang on the track sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ingat, bukan akhir dunia, melainkan tanda-tanda pengingat Dia akan datang segera. Kita harus berjaga-jaga dalam iman kepercayaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika gunung ruang atau gunung-gunung berapi di dunia ini mengeluarkan erupsi, abu dan asap ke seluruh bagian yang terdampak, ada harapan yang pasti, yaitu semua mineral-mineral yang terkandung dalam lava, abu ini, asap ini
mendatangkan kesuburan di atas tanah-tanah yang tandus dan kering. Setelah ini usai, kesuburan akan berlangsung. Habis gelap, terbitlah terang. Ada pelangi setelah badai hujan. Kira-kira begini janji Tuhan. Ada harapan di balik gunung ruang. Ada tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh subur di atas tanah yang dibaluri pupuk alami dari mineral-mineral yang keluar dari alam gunung ruang ini. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meskipun erupsi gunung berapi ini bisa membawa penderitaan, Tuhan bisa menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan. Misalnya, menguatkan iman umat-umatnya. Kita semua kembali dikuatkan, percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dari situasi ini, situasi yang sulit ini, paling sulit sekalipun, letusan gunung berapi ini membawa kehancuran, dapat menjadi pembuka jalan bagi pemulihan, persatuan, dan pertumbuhan iman kita. Dari situasi ini juga kita yang diberkati dapat mengulurkan tangan kita menjadi saluran berkat untuk mereka yang membutuhkan. Kita dapat bersatu, bergandengan tangan, menolong yang membutuhkan, menguatkan yang lemah. Ada harapan di gunung ruang. Tuhan mau kita semua bangkit. Ada harapan. Dia akan memulihkan kita. Jangan takut, karena Tuhan berjanji, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong Anda dan saya. Janganlah kita menganggap bahwa Tuhan yang membuat musibah, masalah, kecelakaan pada kita. Tuhan bukanlah pembuat musibah, masalah atau kecelakaan. Firman Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dia adalah pencipta damai sejahtera, pembuat kebaikan. Dia memberikan kebaikan dalam hidup kita, bukan sebaliknya. Dia hanya izinkan ini terjadi agar kita melihat kemahakuasaannya, kembali ke jalannya. Badai pasti berlalu. Harapan adalah cahaya yang menerangi jalan di saat tergelap. Penderitaan membuat kita lebih menghargai kebahagiaan, membuat kita naik level. Ingat, setelah hujan akan ada pelangi. Bangkitlah dan jadikan ini kesempatan agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Dia memanggil saya dan saudara untuk datang berserah, berjalan bersama-sama kembali kepadanya. Masih ada kesempatan, ada harapan. Mari kita belajar dari gunung ruang bahwa ada harapan dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Harapanku, harapanmu juga. Amin.